Grup ini tuh semacam underground gitu di Facebook. Di dalamnya tuh memuat konten-konten asusila yang mana isinya adalah konten asusila sesama keluarga, kayak anak dengan ayahnya, dan mirisnya bahkan anaknya tuh masih pada kecil-kecil. Dan menurut pengakuan para tersangka, video-video yang dimuat di grup tersebut justru diperjualbelikan juga. Dan kalian tahu berapa? Coba bayangin, buat kita yang udah punya anak, kita udah wanti-wanti banget buat ngejaga anak dan keluarga kita buat tetap di rumah supaya nggak ada gangguan-gangguan dari bahaya-bahaya di luar. Tapi ternyata justru bahaya itu datang dari anggota keluarga itu sendiri. Kayak udah nggak ada lagi gitu ruang aman untuk kita, terutama untuk anak-anak kita. Dan ini jadi waspada banget sih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Oh iya, aku mau ngingetin buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke guys, pembahasan kali ini materinya tuh cukup bikin aku nepak dada banget guys. Bikin aku tuh mikir kayak gila, ini iblis aja kayak sungkem gitu sama para pelakunya. Karena gini loh, bayangin ya, untuk kita yang udah punya anak ataupun kita punya keponakan yang masih kecil-kecil, kita udah jaga sekuat tenaga untuk tetap di rumah supaya nggak terlalu banyak ketemu sama orang luar karena kita tahu bahaya di luar seperti apa. Tapi justru bahayanya tuh datang dari anggota keluarga kita sendiri. Di mana ruang aman itu kayak udah nggak ada gitu. Dan berita ini lagi booming banget sekarang di banyak platform sosial media, di televisi juga sama. Dan ya ini dia pembahasannya tentang fantasi sedara. Jadi buat kalian yang belum tahu apa fantasi sedara itu, jadi ini tuh kayak nama grup guys, nama grup Facebook dan sempet booming banget di banyak sosial media kayak Instagram, X ngebahas permasalahan ini. Kenapa ini bisa dikatakan bahaya? Ya dari namanya udah jelas gitu ya, fantasi sedara. Kalian ngerti kan maksudnya ke arah mana? Grup ini tuh semacam underground gitu di Facebook. Di dalamnya tuh memuat konten-konten asusila yang mana isinya adalah konten asusila sesama keluarga, kayak anak dengan ayahnya, dan mirisnya bahkan anaknya tuh masih pada kecil-kecil. Aku sempet baca postingan-postingannya yang beredar juga di sosial media. Kayak gila ya, seorang ayah loh sampai rela nunggu 5 tahun anaknya gede dulu biar bisa gitu. Kayak gila banget. Dan mirisnya ya, grup ini tuh udah memuat lebih dari 400.000 konten asusila dan terdiri dari 30.000 lebih member guys. Ini orang gila semua nih yang masuk grup ini. Kayak gila ya, ini bahaya banget buat anak-anak ke depannya. Terancam banget gitu keamanan untuk anak-anak kita. Dan karena grup ini tuh udah menyimpang banget, akhirnya grup ini diblokir sama Meta. Dan tapi ternyata meskipun diblokir, orang-orang biadab yang di dalam itu justru bikin grup baru guys. Dan grup fantasi sedara ini bukan satu-satunya grup yang memuat konten asusila sesama keluarga ataupun sedara, karena masih banyak banget ternyata grup-grup lain yang mungkin kita sekarang belum tahu. Dan ada beberapa juga yang sudah terkuak. Gangguan jiwa ini kayaknya orang-orang ini nih. Jadi awalnya ada netizen yang gak sengaja nemuin grup ini. Awalnya tuh dari grup suka duka, mirip-mirip lah isi kontennya tuh sama yang kayak gini. Dan akhirnya dilaporin lah ke kepolisian. Dan ternyata mereka tuh punya jaringan gitu loh. Kayak ternyata sudah terstruktur rapih gitu tentang masalah-masalah kayak ginian. Dan setelah dilaporin, grupnya juga udah diblokir dan terkuak lah ada 6 orang tersangka. Yang dimana di dalamnya adalah member dan juga admin dari grup itu sendiri. Dan ke-6 pelaku ini tuh udah ditahan sekarang dan kena pasal eksploitasi anak. Hukumannya ya bisa 15 tahun penjara sampai denda 6 miliar rupiah. Ini kalau menurut aku ya, itu tuh hukumannya sangat tidak sebanding gitu dengan apa yang dia lakukan. Karena ini kan menyangkut masa depan anak bangsa ke depannya dan ini bisa jadi ancaman baru. Karena kan kita tahu ya, keluarga itu harusnya jadi rumah ternyaman dan teraman. Tapi justru kalau bahayanya ada di dalam rumah itu sendiri ya, di mana lagi ruang aman buat anak-anak
anak-anak kita. Jadi guys, buat kalian semua yang punya anak ataupun punya saudara-saudara yang masih kecil gitu, tolong dijaga. Tapi jangan gila juga kalian ini punya kelainan gitu sampai kayak berani kayak gini. Aneh kalian tuh kalau ada yang kayak gini. Nih gila, setan aja sungkem ini sama pelaku-pelaku ini. Dan ketika grup ini rame ya, aku juga sempet lihat di Instagram aku itu banyak yang nge-repostin kan, termasuk aku pada saat itu. Dan setelah aku pelajari tentang grup ini, ya wajar kalau semua respon netizen itu jadi marah banget. Ya karena gila, ini sedarah loh guys, bapak sama anak, kakak sama adik. Kayak di mana otak warasnya gitu. Dan udah jelas ya, pemerintah ini tidak tinggal diam. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak langsung bilang kalau ini udah termasuk kategori kejahatan serius. Dan para pelaku ini harus dihukum dengan jerak dan seberat-beratnya. Dan menurut pengakuan para tersangka, video-video yang dimuat di grup tersebut justru diperjualbelikan juga. Dan kalian tahu berapa? 50.000 untuk 20 video, yang artinya 100.000 untuk 40 video. Gak habis pikir gitu aku. Aku tuh jadi mikir ya, kayak kok bisa sih ada grup sebiadab ini dan masih eksis dan gak langsung ketahuan gitu. Jawabannya ya, kalau menurut pengakuan para tersangka, grup ini dibuat berdasarkan untuk memenuhi kepuasan seksualnya. Kayak ya tapi gak sama saudara juga lah, lu gak waras kali kayak gitu ya. Terus karena algoritma dan kurangnya kontrol dari sosial media itu sendiri. Ya sama-sama kita tahu ya, kalau sekarang tuh konten-konten yang tidak tersortir mungkin ya, konten-konten yang isinya tuh tidak sehat gitu, itu lebih banyak dimuat di Facebook. Kayak di kontenku yang sebelumnya kan, tentang influencer ke Kamboja, itu datangnya dari Facebook juga. Dan konten-konten kayak gini. Dan mirisnya ya guys, ternyata masih banyak banget orang ya mungkin tidak mengakui ya, tapi mereka merasa kalau gairah seksual terhadap keluarga sendiri tuh normal. Jadi buat kalian yang masih mikir kayak gitu sampai sekarang, kalian cek ke psikiater sekarang. Pasti ada yang salah dari kejiwaan kalian. Ini gila banget. Kalau kalian yang memiliki perasaan yang sama kayak para tersangka dan member-member di grup itu, dengan dalih kalian fetis lah, kalian apalah, please, kalian tuh gangguan jiwa guys, itu udah kriminal. Anak tuh titipan guys, keluarga tuh harusnya disayang, diayomi, dikasih rasa aman, bukan dilecehin, bukannya jadi objek untuk pemuas nafsu kalian. Otaknya. Aduh, maaf ya guys kalau rada emosi, karena gimana ya, karena seperti yang aku bilang tadi loh guys, harusnya tuh keluarga tuh jadi tempat teraman dan ternyaman gitu. Tapi dengan adanya ancaman kayak gini tuh jadi bahaya banget. Karena mungkin kasus dari grup fantasi sedarah ini bukanlah satu-satunya tempat di mana para biadab itu mengeluarkan keinginannya. Dan mungkin masih banyak korban-korban lain yang gak berani speak up dan gak tahu kalau ternyata sebenarnya ini tuh kriminal dan kejahatan. Dan mungkin ini juga bukan yang terakhir kalau kita sama-sama gak aware, kalau kita sama-sama gak bekerja sama buat mencegahnya. Terutama buat kalian nih yang pada punya kelainan, cek kesehatan kalian. Guys, please ya, setiap ada masalah itu pasti ada solusinya. Tapi untuk mencapai solusi tersebut, gak mungkin hanya satu pihak yang harus berkontribusi, tapi semua pihak harus berkontribusi. Mulai dari pemerintah, mulai dari keluarga, dan mulai dari diri kita sendiri. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal kayak gini terjadi. Yang pertama, edukasi guys. Anak muda harus tahu batas-batas sehat dalam berelasi. Dan terus kalau kalian ngeliat konten yang mencurigakan, komunitas-komunitas yang mencurigakan, laporin. Jangan diam aja. Dan kalau kalian pernah menjadi korban, tapi kalian gak sadar kalau itu tuh ternyata sebuah kejahatan, kalian lapor guys. Jangan menormalisasi hal kayak gini. Karena banyak orang yang merasa dia tuh korban, tapi dia tuh bingung gitu. Apakah ini salah? Apakah ini normal? Jadi kalau kalian pernah ada di posisi korban, kalian adalah korban. Ini adalah kriminal, bukan hal yang normal. Jadi please lapor, jangan ditahan-tahan lagi. Dan buat masing-masing kita, ayolah kita pertebal iman, kita pertebal pemahaman. Kita juga harus sadar keluarga kita adalah orang yang harus kita lindungi, orang yang harus kita jaga. Apalagi buat kita yang udah punya anak, karena itu titipan guys, titipan dari Tuhan yang harus kita jaga dengan sekuat tenaga.
bukan kita rusak. Aku tahu topik ini tuh berat banget. Dari pertama aku mau ngangkat topik ini ke konten YouTubeku juga aku merasa ini berat banget. Mudah-mudahan videoku ini sangat bermanfaat untuk banyak orang buat lebih membuka matanya dan biar lebih sadar. Tapi bagaimanapun beratnya tetap kita semua harus terlibat untuk pencegahan masalah-masalah kayak gini. Buat kita yang aktif sosial media, ayo gaungkan permasalahan ini supaya tidak ada lagi tempat untuk para penjahat seksual itu berkeliaran. Karena kalau kita diem, kita sama aja ngebiarin hal-hal kayak gini tetap ada dan tetap terjadi ke depannya. Dan ini jadi ancaman besar buat keluarga kita, buat anak-anak kita, keponakan kita, saudara kita ke depannya. Oke guys, jadi itulah pembahasan kita di video ini tentang grup yang lagi rame, grup fantasi sedarah, grup tergila yang pernah aku lihat. Sampai ya Allah, astagfirullahaladzim, aku pas ngeliat berita ini tuh kayak nepak dada banget gitu. Gimana menurut kalian guys? Kalian juga pasti sama heran dan geleng-geleng ya kan kayak aku. Semoga masalah-masalah kayak gitu bisa kita jaga bersama ya guys. Semoga tidak ada lagi korban ke depannya. Semoga nggak ada lagi ruang buat mereka para penjahat seksual berkeliaran dan punya ruang gitu. Semoga kita sama-sama aware dan sama-sama menjaga rekan dan keluarga kita semuanya. Oke guys, jadi kalau misalkan ada yang salah ataupun keliru dari pembahasanku kali ini, kalian boleh banget koreksi di kolom komentar. Dan kalau kalian mau nambahin juga boleh banget info-info terupdate tentang masalah ini, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa buat share video ini ke saudara kamu, ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu supaya lebih bisa menjaga keluarganya, supaya bisa lebih wanti-wanti dan waspada karena ancaman itu ada di sekitar kita semuanya. Dan buat kalian yang belum nyalain tombol lonceng, mending sekarang nyalain tombol lonceng dulu karena dalam setiap minggunya aku upload 2 konten. Jadi supaya teman-teman tidak kelewatan video-video aku selanjutnya. Dan kasih tahu aku dong selanjutnya aku bahas apa ya? Boleh di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Mudah-mudahan videoku ini bermanfaat untuk banyak orang. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.